Hai. Kita dari cast film Dilan 1991. Aku Debo berperan sebagai Nandan. Aku Vanessa berperan sebagai Milea. Aku Yoriko berperan sebagai Wati. Aku Jerome berperan sebagai Yugo. Kalau aku sebenarnya beban yang benar-benar merasa susah banget tuh nggak ada sih. Paling cuman karena di film Dilan 91 ini beda ceritanya dari yang 90. Kalau di 90 Dilan Milea tuh terasa bahagia, terus kalau di sini lebih emosional kan. Dan ini masih tentang point of view-nya Milea. Jadi di sini lebih banyak diangkat apa sih yang Milea rasakan gitu. Terus habis itu lebih kayak background apa aja gitu yang membuat Dilan dan Milea ini ada konfliknya seperti itu. Jadi aku tuh di sini tantangannya emang harus bisa berubah dari Milea yang happy banget terus tiba-tiba switch ke Milea yang sedih banget. Yugo ini dia bisa dibilang saudara jauhnya Milea. Nah, dulu dia sempat tumbuh besar bersama di Jakarta sebelum dia pindah ke Belgia. Nah, pada satu hari dia memutuskan satu keluarga untuk balik ke Indonesia, tapi baliknya kali ini ke Bandung. Ketemu lagi sama si Milea, jatuh cinta. Beban sih bisa dibilang enggak ya, karena kan kita prepare dulu, kita latihan, kita reading bareng yang lain, kita research kayak gimana sih perannya begini, terus kita bawa ke sutradara dan ke penulis bukunya Ayah Pidi, kira-kira cocok gak? Nah kalau mereka puas, ya moga-moga penonton nanti juga puas gitu. Kalau di Dilan 1991 ini apa ya? Mungkin karakter Nandan itu karena sudah tahu Milea berpacaran dengan Dilan, mungkin di sini agak ada sedikit kayak jaga jarak juga mungkin ya. Kalau signifikan sih enggak sih, masih kurang lebih sama 90, cuman kayak tadi aku bilang lebih ditunjukin kalau yang di film ini. Kalau si Wati itu sebenarnya dekat banget sama Milea gitu sih. Apa ya, emang kita kalau untuk masalah membangun chemistry kurang lebih sama sih caranya, kita banyakin ngobrol. Cuman kenapa kalau sama Dilan, karena kita main karakternya, ini ceritanya adalah cerita Dilan dan Milea, jadi harus didalemin banget. Kalau sama yang lain kayak sama Yugo, aku dari pertama ketemu emang kita udah ini ya, maksudnya ngobrol, terus ternyata dia orangnya seru juga. Ada kakunya tuh karena emang udah lama gak ketemu aja sih, tapi kan karena emang kita sama semuanya juga kayak gitu, dan karena emang kita temenan, jadi ngebangun chemistry-nya tinggal banyakin ngobrol lagi aja, sama kayak waktu kita 90. Justru 90 tuh waktu itu lebih susah banget untuk kita ngebangun chemistry, karena kita stranger gitu kan, kita nggak kenal satu sama lain. Tapi kalau ini kita udah pernah melakukannya gitu. Jadi kita udah kenal, kita udah tahu satu sama lain. Jadi tinggal ayo jadi Dilan Milea lagi yuk gitu. Setuju, pertama-tama kan pas ketemu pertama kali itu lagi reading gitu, dan aku nggak punya bayangan orangnya kayak gimana sih. Ternyata orangnya jangan kegeeran ya, humble, baik gitu, open, hangat, membantu kita untuk masuki alam semesta Dilan. Tapi nyebelinnya ini bukan nyebelin banget gitu ya. Nyebelin menyenangkan, lucu gitu sih. Andovi. Karena emang dia orangnya talkative banget kan, bawel gitu. Jadi kalau udah ada dia di lokasi syuting, aku tuh sering bilang ke teman-teman, nih kuping kita bentar lagi nggak bisa istirahat nih, karena dia bawel banget. Dia yang ngomong, kita yang capek gitu ngeliatnya, karena dia ngomongnya bener-bener yang non-stop dan speednya tuh cepet banget gitu. Kalau in terms of orang-orang ada yang nyebelin, tapi kalau ada satu hal yang nyebelin, ada satu. Kita udah nggak bisa ketemu lagi tiap hari. Paling nggak bisa dilupain ya. Setiap harinya sih nggak bisa dilupain sih sebenarnya. Tapi ada yang nggak bisa dilupain banget nih. Iya, satu adegan. Ini karena Iqbal juga. Dengerin dulu. Jadi waktu itu, ini adegannya Milea sama Dilan marahan. Terus, tapi Dilannya tetap mau nganterin balik Milea, karena dia baik banget gitu kan. Tapi pas boncengan, Milea nggak mau pegangan karena lagi marah. Gitu. Pas digas, aku mau jatuh gitu ke belakang karena kan CB100 itu kecil banget kan joknya. Terus kayak aku nggak boleh pegangan, jadi ngejung klang ke belakang gitu. Tapi untungnya aku langsung step ke bawah. Terus kayak wah gitu, terus ibu kayak sorry gitu. Iya nggak apa-apa.
Ih, kenapa sih? Terus jadi hampir di situ kan chemistry kita kan harus marahan gitu kan. Terus jadi kayak hampir hilang gitu karena Rasa mukanya merah. habis sih. Partner yang menyenangkan dan sangat pengertian sih, karena di film ini kita pun chemistry-nya nggak cuman romantis-romantisan, tapi harus kayak tadi aku bilang harus berantem-beranteman. Jadi kita sangat respect satu sama lain. Jadi kalau emang ada scene yang kita harus ngebangun marah banget, misalnya akunya marah banget gitu, Milea lagi marah banget. Dia tuh dari jauh udah tahu nih Vanessa nggak boleh diganggu gitu. Jadi kita sangat tahu lah satu sama lain harus apa. Pas baru mulai proses syuting, seminggu itu aku adegannya nangis-nangis semua gitu sih Kak. Jadi seminggu pertama itu berat banget buat aku. Kalau aku bener-bener iya sih pakai hati dan harus bener-bener masuk ke dalam ceritanya. Jadi posisikan diri aku sebagai Milea yang sebenarnya gitu. Kalau Milea sama Dylannya lagi begini, apa sih yang Milea rasakan dan apa yang bakal dia lakukan gitu. Sangat terbawa. Makanya waktu aku proses reading hari pertama, aku baca skripnya itu nangis banget juga di situ. Waktu itu yang aku ingat, aku bilang itu adegan. Jadi ada salah satu adegan favorit aku di mana Mileanya diajak keliling sama Dylan dan sama geng motor juga. Iya di situ merasanya kayak Milea dilindungi sama panglima tempurnya gitu dan teman-temannya. Jadi kayak kita konvoy bareng-bareng gitu. Seru aja gitu sih sebenarnya. Justru itu aku nggak terima tuh orang bilang Milea posesif atau mengekang, karena sebenarnya Milea ini tuh apa ya, sifat dasar perempuan sih, maksudnya khawatir, pengen didengar dengan pacarnya karena udah saling apa ya, merasa memiliki banget nih. Kita udah sah pacaran loh, kamu harus dengar kata aku juga dong gitu. Jadi bukan akan mau mengekang doang gitu, nggak ngebolehin gini-gini, tapi dia juga punya alasan untuk itu. Ya karena dia maksudnya punya niat baik dan dia nggak mau Dylan celaka apa segala macam. Tapi at some point juga kalau aku sebagai Yoriko ya, bukan sebagai Wati ya, kadang kayak gregetan juga Milea nih, dia mengambil keputusan tanpa melihat dari satu sisi yang lain kayak gitu, lebih gregetnya di situ sih. Kalau mau bicarain soal menunggu, kita emang bisa lihat dari setelah selesai Dylan 90, hype-nya tuh nggak pernah turun. Emang Dylanisme dan semua orang tuh luar biasa banget sih menunggu film ini, dan semoga filmnya bisa mengobati kangennya mereka dan rasa penasarannya sih gitu. Karena kita juga udah ngasih yang terbaik, tapi kalau untuk ekspektasi berapa penonton kita nggak ngasih itu. Karena kesuksesannya kan juga bukan cuma dilihat dari situ kan, dari jumlah penontonnya. Tapi kalau misalnya kita diapresiasi acting kita bagus, atau sinematografinya, atau ceritanya, itu juga udah suatu kesuksesan sih buat aku gitu. Kalau dari aku mungkin karena kita semua ini udah prepare, udah melakukan semua yang terbaik, dan dari tim juga udah memang belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi seharusnya sih ini bisa worth it banget buat teman-teman masyarakat, buat Dylanisme yang nonton, dan ya semoga hasilnya nanti sangat-sangat memuaskan. Kalau untuk pasti kepengen bahagia lah gitu terakhirnya. Tapi justru set ending itu sendiri yang bikin buku ini dan film ini ada value-nya dan beda dari cerita-cerita remaja yang lain. Karena apa ya, ini sedihnya sebenarnya sedih pada saat kita nonton doang, tapi setelah itu pasti bahagia juga sih sebenarnya. Kalau menurut aku gitu. Setuju nggak setuju ya sebenarnya. Karena sama kayak Sasa juga tadi, pasti inginnya juga bahagia, tapi maksudnya kalau misalnya bahagia terus ya pasti in a relationship pasti ada ups and downs-nya kan. Dan di film ini mengajarkan bahwa cinta itu nggak selamanya harus memiliki gitu. Halo buat semuanya, jangan lupa nonton film Dylan 1991 mulai tanggal berapa? 28 Februari 2019. Di mana? Di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa nonton.